Bro, lu pernah nggak sih dengar cerita yang bikin lo langsung mikir, gila, ini beneran kejadian? Nah, gue mau ceritain sesuatu yang lagi heboh banget di dunia voli, khususnya di Liga Turki. Jadi begini, ada drama seru banget yang melibatkan Megawati Hangestri, si atlet voli kebanggaan Indonesia yang lagi main di Manisa. Tapi ini bukan drama biasa, bro. Ini tentang tandem baru yang identitasnya bikin semua orang kaget setelah mati. Bayangin aja, lu main voli terus tiba-tiba tandem lo adalah istri dari pelatih sendiri. Gimana tuh rasanya? Awkward nggak sih? Atau malah jadi chemistry yang luar biasa? Nah, itulah yang lagi terjadi sama Mega sekarang ini. Sebelum gue lanjutin cerita gila ini, gue mohon banget bro, bantu gue dong. Like video ini kalau lo suka, terus jangan lupa subscribe channel 3 menit, biar lu gak ketinggalan drama-drama seru dunia olahraga kayak gini. Drop komen juga ya, mau dengar pendapat lo soal kejadian ini. Oke bro, mari kita mulai dari yang bikin heboh ini. Jadi, ceritanya gini, Megawati yang lagi bermain di klub Manisa di Liga Turki, ternyata punya tandem baru yang identitasnya bikin semua orang melongo. Siapa hayo? Ternyata tandem barunya adalah Gizem Kocak Kazan. Nama ini mungkin kedengeran asing di telinga lo. Tapi tunggu dulu, ini yang bikin gila. Gizem Kocak Kazan ini bukan pemain sembarangan bro. Dia adalah istri dari pelatih Manisa sendiri, yaitu Gorkem Kazan. Gila kan? Bayangin dong, lu main sama istri bos lo sendiri. Ini kayak main game tapi cheat code-nya aktif semua. Entah jadi lebih gampang atau malah lebih ribet. Fakta mengejutkan ini langsung bikin publik Turki dan Indonesia penasaran setengah mati. Kombinasi unik banget ini belum pernah ada sebelumnya di Liga Turki. Yang bikin gue salut sama Mega itu, dia ngaku dengan santai banget soal identitas tandem barunya ini. Meski masih absen dari beberapa laga karena kondisi tertentu, Mega dengan tenang aja bilang kalau Gizem adalah istri sang pelatih. Nggak ada drama, nggak ada yang ditutupi, langsung belak-belakan aja gitu. Menurut Mega, hal ini malah bakal bikin chemistry tim semakin erat loh bro. Dia bilang ada hubungan emosional yang bisa mendukung strategi Manisa. Maksudnya gimana? Ya iyalah, kalau lo main sama istri pelatih, otomatis komunikasi sama pelatih jadi lebih lancar dong. Istri kan biasanya tahu banget gimana karakter suaminya, jadi bisa jadi jembatan komunikasi yang efektif. Tapi gue juga mikir nih, apa nggak ada tekanan tersendiri ya buat Gizem? Soalnya dia harus perform bagus di depan suami sendiri yang kebetulan jadi pelatih. Kalau salah dikit bisa-bisa kena semprot di lapangan, terus lanjut di rumah juga. Wak wak wak. Nah sekarang, mari kita bahas kenapa kehadiran Mega itu penting banget buat Manisa. Bro, lu tahu nggak kalau sudah 3 kali Manisa tampil tanpa Megawati dan hasilnya parah banget. Selalu berujung kekalahan telak, nggak ada ampun sama sekali. Pertandingan terakhir yang paling bikin sakit hati adalah lawan Aydin yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kekalahan Manisa. Bayangin bro, klub yang biasanya jadi momok buat lawan, tiba-tiba jadi kayak anak ayam kehilangan induknya. Absennya Mega benar-benar bikin tim ini kehilangan mesin poin utama mereka. Fans Manisa udah mulai nggak sabaran nih. Tekanan dari supporter semakin kuat. Mereka pengen banget lihat Mega balik ke lapangan. Dan gue yakin, begitu Mega comeback bareng tandem barunya si Gizem, bakal ada chemistry baru yang mungkin bisa bikin Manisa bangkit lagi. Mari kita analisis lebih dalam kenapa Manisa begitu tergantung sama Megawati. 3 kali laga tanpa dia, Manisa kayak nggak ada taringnya bro. Serangan jadi tumpul, mental pemain goyah, dan akhirnya takluk beruntun. Ini bukan kebetulan, ada alasan kuat di baliknya. Pertama, Mega itu bukan cuma pencetak poin biasa. Dia adalah game changer, pemain yang bisa mengubah momentum pertandingan dalam hitungan detik. Pengalaman internasionalnya bikin dia tahu kapan harus ambil resiko, kapan harus bermain aman, dan kapan harus jadi leader di lapangan. Kedua, presence Mega di lapangan itu bikin mental pemain lain jadi lebih percaya diri. Kayak efek domino gitu, kalau Mega perform bagus, pemain lain ikut termotivasi. Statistik menunjukkan win rate Manisa turun drastis dari 70-80%, jadi cuma 20-30% tanpa Mega. Bro, lu tahu nggak sih, begitu identitas tandem Mega terbongkar, media sosial Turki langsung rame banget di berbagai platform. Hashtag tentang Megawati dan Gizem trending di berbagai platform. Fans-fans Turki pada excited banget dengan kombinasi yang menurut mereka unik dan belum pernah ada sebelumnya di Liga Turki.
Ada yang nyebut duet Megawati Gizem sebagai kombinasi yang bisa membawa warna baru di kompetisi Liga Turki. Apalagi dengan status Gizem sebagai istri pelatih. Ini benar-benar jadi talking point yang gak ada habisnya di kalangan penggemar voli Turki. Ada yang bilang ini strategi marketing jenius dari Manisa. Ada juga yang pure excited karena penasaran sama chemistry mereka. Gue juga lihat ada beberapa fans yang bikin meme lucu tentang situasi ini. Ada yang bilang, kalau main jelek bisa kena marah pelatih. Kalau pelatih marah, istri juga ikut marah. Double trouble. Fans Indonesia di media sosial juga pada nimbrung dan proud sama adaptasi Mega. Nah, ini dia yang bikin debat seru di kalangan pengamat voli. Keputusan pelatih Borkem Kazan menjadikan istrinya sebagai tandem bagi Mega jadi sorotan besar banget, bro. Pro dan kontra langsung bermunculan dari berbagai pihak. Pihak yang mendukung bilang ini langkah berani dan inovatif. Mereka argue kalau chemistry antara suami istri bisa ditransfer ke dalam strategi tim. Komunikasi jadi lebih efektif, understanding antar pemain bisa lebih dalam, dan ada trust factor yang lebih kuat. Tapi ada juga yang skeptis nih bro. Mereka worry kalau ini bisa menimbulkan tekanan tersendiri, baik buat Gizem maupun pemain lainnya. Gimana kalau ada konflik di lapangan? Apa nggak bakal awkward? Yang paling gue suka dari sikap Mega, dia justru optimis banget sama duet ini. Dari segi psikologi olahraga, ini menarik banget buat dipelajari. Melihat kondisi Manisa yang terpuruk kayak gini, Mega mengaku semakin gak sabar untuk segera merumput lagi di Liga Turki. Bro, lu bisa bayangin gak sih perasaan seorang atlet yang harus nonton timnya kalah terus dari pinggir lapangan? Pasti frustrasi banget. Mega bilang dia pengen banget membuktikan bahwa kehadirannya masih sangat penting bagi klub. Dan ini bukan sekedar ngomong doang bro. Track record Mega di Manisa udah terbukti kan? Yang paling bikin Mega excited adalah kesempatan untuk merasakan bermain dengan tandem barunya, si Gizem. Dia penasaran, gimana sih chemistry mereka di lapangan? Saya sih optimis bakal jadi kombinasi yang menarik. Mega kan pengalaman internasionalnya udah nggak diragukan lagi. Sementara Gizem pasti udah paham banget sama pola pikir dan strategi sang pelatih. Dan akhirnya, setelah melihat performa buruk tim yang bikin hati miris, Mega berjanji akan kembali lebih kuat daripada sebelumnya. Ini bukan janji kosong, bro. Mega bilang dia mau bawa Manisa bangkit dan sekaligus menjalani kolaborasi perdananya bareng Gizem Kocak Kazan. Yang bikin gue respect sama Mega adalah dia nggak cuma mikirin diri sendiri. Dia tahu Raja Wabihnya sebagai pemain impor dan leader tim. Pressure-nya pasti gede banget, apalagi ekspektasi fans yang tinggi setelah drama tandem baru ini. Fans Manisa dan penggemar voli di Indonesia pada nantiin debut tandem Mega Gizem yang diprediksi bakal jadi senjata pamungkas. Gue pribadi sih excited banget ngelihat gimana chemistry mereka di lapangan nanti. Mega juga bilang dia udah nggak sabar pengen ngerasain atmosfer Liga Turki lagi. Kompetitif level di sana emang tinggi banget, dan itu yang bikin dia terus berkembang sebagai pemain. Nah bro, itu dia drama seru yang lagi terjadi di Liga Turki melibatkan Megawati Hangestri. Dari tandem baru yang ternyata istri pelatih, sampai kondisi Manisa yang terpuruk tanpa dia. Gila kan ceritanya? Kayak sinetron Tahu Kop tapi ini nyata. Yang pasti kita semua nungguin gimana chemistry Mega sama Gizem nanti di lapangan. Thank you banget udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe channel 3 menit, dan drop komen pendapat lo. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out bro!